Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh yang kita hormati dan kita muliakan, para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini di tempat yang penuh dengan berkah ini menjadi asbab kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hamba-hamba yang diberikan keselamatan di dunia sampai nanti di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan, juga menjadi suri tauladan bagi umatnya. Bapak Ibu hadirin hadirat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita mengawali pengajian pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajmain. Summa al-fatihatu biniyatil qabul li jami'i hajatina wa kulli hajatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian saya yang insya Allah akan kita ikuti setiap hari Ahad malam Senin dengan membaca kitab Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Kitab Rawa'i'ul Bayan yang menjelaskan tentang hukum-hukum di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita awali dari surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Wahiyya makkiyatun wa ayatuha sab'un bil ijma'. Surat Al-Fatihah ini termasuk golongan surat makkiyah, yaitu ayat-ayatnya diturunkan di Makkah, dan jumlah ayatnya ini sebanyak 7 berdasarkan kesepakatan para ulama.
Meskipun 7 ayat ini rinciannya ada satu perbedaan antara ulama yang satu dengan ulama yang lain, yaitu tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika ayat Bismillahirrahmanirrahim ini dihitung sebagai salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah, maka ayat yang terakhir, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu adalah satu ayat. Sedangkan para ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, itu jumlahnya juga 7 ayat. Tetapi ayat yang terakhir, Siratal ladzina an'amta alaihim dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu adalah 2 ayat. Sehingga menghitung mulai hamdalah itu jumlah ayatnya tetap 7, meskipun tidak menghitung ayat bismillah. Ini perbedaan para ulama tentang rincian ayat di dalam surat Al-Fatihah. Tetapi semuanya sepakat bahwa surat Al-Fatihah ini isinya 7 ayat. Hadhihi suratul karimatu laha iddatu asma'in ishtahara minha ma yali. Surat Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Awalan Al-Fatihah. Yang pertama, nama surat ini disebut dengan Al-Fatihah liftitahil kitabil azizi biha haitsu innaha awwalul Qur'an fit tartibil ma'hud la fin nuzul. Makna dari Al-Fatihah ini adalah pembuka. Dinamakan Al-Fatihah karena surat Al-Fatihah ini merupakan surat pembuka Al-Qur'an, atau surat yang pertama di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Dari sisi urutan surat, bukan dari sisi urutan turunnya ayat Al-Quran. Sanian, yang kedua, surat Al-Fatihah ini Ummul Kitab, atau ada yang menyebutnya dengan Ummul Quran, yang artinya adalah induknya kitab atau induknya Al-Quran. Disebut Ummul Kitab atau disebut Ummul Quran lishtimaliha alal maqasidil asasiyati lil kitabil aziz, karena ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini terdiri dari pokok-pokok isi kandungan seluruh Al-Quran. Jadi terdiri dari pokok-pokok isi kandungan seluruh Al-Quran. Makanya disebut dengan induknya kitab atau induknya Al-Quran. Kalau orang mengatakan mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, betul. Kalau ada yang mengatakan mari kita awali dengan membaca Ummul Kitab, juga betul. Kalau ada yang mengatakan mari kita awali acara ini dengan membaca Ummul Quran, itu juga betul. Jadi Fatihah ini punya beberapa nama, salah satunya adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran. Dikatakan induknya kitab atau induknya Al-Quran ini karena isi dari surat Al-Fatihah ini meliputi seluruh isi kandungan Al-Quran. Di sini dirinci fafiha as-sana'u 'alallahi jalla wa ala. Salah satu ayat di dalam Al-Quran ini ada yang berisi tentang pujian-pujian kepada Allah. Wa fiha isbatur rububiyah, di dalam
surat Al-Fatihah ini juga berisi tentang pengakuan atas ketuhanan Allah. Wa fiha at-ta'abbudu bi amrillahi subhanahu wa nahyihi. Di dalam surat Al-Fatihah ini juga berisi tentang beribadah yang berupa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Bahkan wa fiha talabul hidayah wasabati alal iman. Di dalam surat Al-Fatihah ini juga berisi tentang permohonan hidayah dan permohonan keteguhan iman. Maka ini adalah isi dari seluruh kandungan Al-Quran. Di samping juga wafiha al-akhbar an qasasil umam as-sabiqin, berisi tentang cerita-cerita umat-umat terdahulu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu menerangkan tentang kisah-kisah orang terdahulu yang telah diberikan nikmat oleh Allah dan orang-orang terdahulu yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang terdahulu yang tersesat jalan hidup mereka. Maka kemudian Al-Fatihah ini juga disebut dengan Ummul Kitab karena kandungan isi ayat-ayatnya ini meliputi seluruh kandungan isi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ini juga ada yang menyebutnya sebagai As-Sab'ul Mathani. Di Al-Fatihah ini disebut juga As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u itu artinya 7, li'annaha sab'u ayatin. Dikatakan 7 karena Al-Fatihah ini berisi 7 ayat, sebagaimana disepakati oleh para ulama yang saya sebutkan di muka tadi. Dan tusanna fi sholati aitu karror wa tu'adu. Al-Masani itu artinya berulang-ulang. Jadi As-Sab'ul Masani, Fatihah ini disebut As-Sab'ul Masani karena isinya 7 ayat. Dan 7 ayat ini selalu dibaca berulang-ulang, terutama ketika sholat. Setiap sholat, jadi fal musolli yakra'uha fi kulli raka'atin min raka'ati sholati. Orang yang sholat ini membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, dalam seluruh rakaat-rakaat sholatnya. Dan membaca surat Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun dalam sholat. Oleh karena itu, sholat apabila tidak membaca Al-Fatihah dalam salah satu rakaatnya, maka sholatnya tidak sah. La sholata liman la yakra'u bi fatihatil kitab. Dalam hadis Nabi disebutkan seperti itu. La sholata menurut Imam Asy-Syafi'i atau madhab jumhurul ulama, mayoritas ulama, makna la sholata di situ adalah la sholata sahihatan liman la yakra'u bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini tentu hukum asal. Bagi orang yang mampu membaca surat Al-Fatihah, maka wajib bagi orang tersebut membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat di dalam sholat. Nah, kalau tidak mampu, ya tentu tidak ada tuntutan, karena perintah ini dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Maka ayat Al-Quran yang mana yang dia mampu selain surat Al-Fatihah, kalau surat Al-Fatihah dia tidak mampu, maka dapat mengganti Fatihah. Atau kalau tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali, ya tidak diwajibkan untuk membaca Al-Quran, tetapi dia tetap wajib belajar sampai dia bisa membaca Al-Quran, utamanya adalah surat Al-Fatihah.
Ini nama-nama surat Al-Fatihah. Disebutkan 3 di dalam kitab ini. 1 disebut dengan Al-Fatihah, yang kedua disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, yang ketiga disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Ma warada fi fadli suratil Fatihah. Imam As-Sabuni, pengarang kitab ini, sebelum menjelaskan tafsir secara rinci dari surat Al-Fatihah ini, beliau menjelaskan tentang hadis-hadis yang menjelaskan beberapa keutamaan surat Al-Fatihah. Awalan, yang pertama, Rawa Al-Bukhari fi sahihihi an Abi Sa'idin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu annahu qala kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujib hatta sallaitu summa ataituhu faqala ma mana'aka an ta'tiya faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli faqala alam yakulillah ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum summa qala la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya dari sahabat Abu Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, Abu Sa'id, sahabat Abu Sa'id, kuntu usolli fil masjid, suatu ketika saya sedang sholat di masjid. Ketika sedang sholat itu kemudian fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memanggilku. Falam ujib hatta shallaitu. Karena saya dalam keadaan sedang sholat, maka saya tidak menjawab panggilan Rasulullah ini sampai saya selesai sholat. Summa ataituhu. Kemudian setelah selesai sholat ini saya mendatangi Rasulullah. Faqala, ketika saya mendatangi Rasulullah ini, beliau menanyakan, ma mana'aka an ta'tiya? Abu Sa'id, kenapa kamu baru datang? Saya kan memanggil kamu dari tadi. Apa yang menghalangi kamu sehingga kamu baru datang sekarang? Tidak ketika saya memanggil kamu tadi. Fakultu ya Rasulullah, maka saya berkata, kata Abu Sa'id, wahai Rasulullah, inni kuntu usolli, saya tadi ini sedang sholat wahai Rasulullah. Faqala alam yakulillah, apakah Allah, tidakkah Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah, lillahi Allah war rasuli, dan rasulnya, idza da'akum, jika Allah dan Rasulnya itu mengundang, memanggil kalian. Artinya kalau melihat cerita hadis ini, ketika sedang sholat, kalau dipanggil oleh Rasulullah, maka boleh membatalkan sholatnya untuk memenuhi panggilan Rasulullah. Tetapi para ulama sepakat bahwa yang dimaksud sholat di sini adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kita pernah mendengar cerita sahabat Alqamah atau siapa nama sahabat yang dipanggil oleh ibunya ketika sholat ini tidak menjawab, tapi masih menyelesaikan sholatnya. Baru kemudian setelah selesai sholat,
ini memenuhi panggilan ibunya. Dan itu yang menyebabkan kemudian ibunya ini bahasa Jawanya mangkel. Tapi ibunya tidak tahu kalau anaknya ini sedang sholat. Artinya karena mangkel itu kemudian ibunya sampai doa yang tidak baik untuk anaknya dan doanya itu akhirnya dikabulkan oleh Allah. Itu juga para ulama sepakat bahwa yang dimaksudkan itu adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Nabi juga tahu bahwa sahabat Abu Sa'id ketika dipanggil oleh beliau, Nabi tahu bahwa beliau dalam keadaan sholat, tapi sholatnya bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Maka kemudian sahabat Abu Sa'id mengatakan di hadapan Rasulullah, menjawab di hadapan Rasulullah, nggih Kanjeng Nabi. Maka kemudian setelah itu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Abu Sa'id, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwari fil Qur'an. Abu Sa'id, sungguh saya akan mengajari kamu satu surat, yang surat ini merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Qabla an takhruja minal masjidi, sebelum kamu nanti meninggalkan masjid ini, kamu akan saya ajari satu surat, yang surat ini adalah merupakan surat yang paling agung di antara surat-surat dalam Al-Quran. Summa akhadha biyadayya falamma arada ayyakhruja qultu ya Rasulullah alam takul la u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suratan fil Qur'an. Setelah menyampaikan seperti itu, kemudian sahabat Abu Sa'id ini menunggu apa yang diajarkan, yang akan diajarkan oleh Rasulullah kepadanya setelah selesai melaksanakan sholat berjamaah, sholat fardu sebelum meninggalkan masjid. Maka setelah selesai sholat dan Rasulullah akan kembali ke rumah, akan keluar dari masjid ini, kemudian sahabat Abu Sa'id kok merasa ada yang akan disampaikan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah kok belum menyampaikan. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah engkau tadi menyampaikan akan mengajari aku satu surat dalam Al-Quran yang merupakan surat yang paling agung di antara Al-Quran itu adalah surat yang disebut dengan yang diberikan kepadaku. Yang dimaksud dengan As-Sabu'ul Masani di sini tadi adalah surat Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang kedua, warawa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis satu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nanti akan nyambung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran, yang itu diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya yaitu Abu Sa'id. Maka dalam hadis Imam Muslim di sini diceritakan lagi, bainama Jibrilu alaihi salam qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yauma lam yuftah qattun illal yauma. Ketika Rasulullah ini bersama dengan malaikat Jibril suatu ketika sedang duduk bersama antara Nabi dengan malaikat Jibril, tiba-tiba malaikat Jibril ini mendengar suara pintu dibuka.
Jadi dari atas kepalanya malaikat Jibril itu terdengar suara pintu dibuka. Maka farofa aroksahu, kemudian malaikat Jibril mengangkat kepalanya ke atas begini. Kemudian beliau malaikat Jibril berkata, hadza babun minas sama. Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, ini adalah pintu di antara pintu-pintu langit. Futihal yauma, yang dibuka pada hari ini, lam yuftah qattun illa al yauma, di mana pintu ini tidak pernah dibuka sama sekali kecuali hari ini. Jadi di langit ada banyak pintu. Nah, salah satu pintu itu dibuka pada saat malaikat Jibril bersama dengan Rasulullah sedang duduk di masjid, di mana pintu itu belum pernah dibuka sama sekali kecuali pada hari itu. Fanazala minhu malakun, kemudian dari pintu itu turun seorang malaikat. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattun illal yauma. Malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah, wahai Nabi, dari pintu yang terbuka itu ada seorang malaikat yang turun ke bumi, turun ke sini, turun ke bumi, nazala ilal ard. Lam yanzil qattun illal yauma, di mana malaikat yang turun ini belum pernah turun ke bumi sama sekali kecuali hari ini. Insyaallah. Fasallama, kemudian malaikat itu yang turun dari langit tadi ini mengucapkan salam. Tentu yang tahu adalah malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat tidak ada yang tahu, tetapi diberitahu, diceritakan oleh Rasulullah kepada mereka. Maka malaikat yang baru turun dari langit ini kemudian menyampaikan kepada malaikat Jibril dan kepada Nabi Muhammad, waqala abshir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka fatihatul kitabi wa khawatimu suratil baqarah. Kata malaikat itu, berikanlah kabar gembira kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya Nabi Muhammad dengan dua cahaya. Jadi malaikat ini menyebutnya binuraini, dengan dua cahaya. Qad uti tahuma, yang dua cahaya ini telah diberikan keduanya kepada kamu Nabi Muhammad. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, kedua cahaya ini tidak pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum kamu. Hanya diberikan kepada nabi, hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kedua cahaya itu adalah Fatihatul Kitab. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah itu, wa khawatimu suratil baqarati, dan akhir dari surat Al-Baqarah. Para ulama menjelaskan akhir dari surat Al-Baqarah yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang tadi dibaca oleh imam pada waktu salat maghrib tadi, mulai dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa utitahu. Kata malaikat tadi diberitahukan kepada Nabi Muhammad,
kamu tidak akan membaca satu huruf pun dari dua cahaya tadi, yaitu surat Fatihah dan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, illa utitahu, kecuali kamu akan diberi, kecuali kamu akan diberinya. Masya Allah. Ada yang mengatakan bahwa dengan membaca surat Al-Fatihah ini, maka apapun yang menjadi hajat orang yang membaca itu akan dikabulkan oleh Allah. Maka di dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah itu dibaca sesuai dengan kebutuhan atau tujuan orang yang membaca Fatihah itu akan dikabulkan. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah segala kebaikan. Makanya kenapa tadi kita mulai dengan membaca Fatihah. Kemudian ada orang sakit dibacakan Fatihah. Ya, ada orang punya hajat dibacakan Fatihah. Ini rahasia Fatihah yang disebutkan di dalam Al-Quran ini tadi. Yang disebutkan di dalam hadis ini tadi. Kalau dua surat terakhir dari surat Al-Baqarah itu adalah dibaca biasanya sebelum tidur. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sampai ayat terakhir itu kalau keterangan di dalam riwayat-riwayat yang disebutkan atau yang dituliskan, apabila orang itu meninggal dunia pada malam itu, maka dia dijamin meninggal dunia dalam keadaan iman. Allahumma amin. Juga disebutkan kalau misalnya niat untuk bangun sholat hajat, sholat malam, maka dengan membaca dua surat akhir dari surat Al-Baqarah ini, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini, dia akan dibangunkan oleh Allah sesuai dengan yang ia hajatkan. Maka sebagai penutup dari pertemuan malam hari ini, ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, tadi Abu Sa'id Al-Mu'alla, ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Suatu ketika mengadakan perjalanan dengan para sahabat-sahabat yang lain, di tengah perjalanan kehabisan bekal. Maka ketika melewati suatu kampung, ada seorang perempuan yang datang kepada rombongan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bersama dengan kawannya yang lain. Ditanya, ini kepala suku kami baru saja kena sengatan ular, kena gigit ular, beracun. Kondisinya sekarang sedang parah. Apakah ada di antara kalian yang bisa mengobati? Maka tiba-tiba sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini ngangkat tangan, saya yang akan mengobati. Teman-temannya ini bingung, karena mereka tahu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini tidak bisa mengobati. Kok tiba-tiba dia jawab, kenapa sahabat Abu Sa'id mengatakan saya yang akan mengobati? Karena pada waktu itu mereka kehabisan bekal. Sahabat Abu Sa'id kemudian mengatakan kepada orang perumahan tadi, nanti kalau saya berhasil mengobati kepala suku kamu, saya minta upah. Silahkan, kata orang perumahan, yang penting kamu bisa mengobati kepala suku kami ini. Maka ketika didatangi di rumahnya itu, kemudian ternyata apa? Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini membaca surat Al-Fatihah. Karena pernah mendengar Rasulullah cerita tentang surat Al-Fatihah itu, kemudian kepala suku ini dibacakan surat Al-Fatihah, memohon kepada Allah supaya sakitnya disembuhkan oleh Allah. Dan ternyata sembuh. Maka kemudian diberikan hadiah kambing, susu kambing. Jadi kebutuhan bekal untuk bepergiannya, makanan dan minuman itu diberikan sangat banyak sekali. Ini kemudian diceritakan oleh sahabat yang lain kepada Rasulullah. Ini bagaimana wong kamu baca Fatihah kok kamu dapat upah seperti ini? Apa enggak dimarahi sama Rasulullah nanti? Kita tanyakan kepada Rasulullah. Ketika sampai di Madinah, mereka cerita kalau hanya dengan membaca Al-Fatihah kemudian sakitnya kepala suku ini diberikan kesembuhan oleh Allah, dan setelah itu kemudian mereka mendapatkan upah
kambing yang mereka sembelih untuk makan mereka dan juga minuman berupa susu kambing. Mereka tanya, bolehkah Rasulullah kami menerima seperti ini? Kata Rasulullah, ya boleh, tapi kamu juga harus memberi bagian kepada saya. Apa yang kamu terima itu. Ini guyonannya seperti itu, enggak apa-apa. Jadi ini beberapa keutamaan surat Al-Fatihah yang dapat kita temukan di dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita semakin yakin dengan amalan Fatihah yang selama ini sering kita baca di dalam setiap acara-acara apapun, ya selalu diawali dengan membaca surat Al-Fatihah. Demikian, mudah-mudahan dapat manfaat dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fima 'allamtana wa barik lana fima razaqtana wa barik lana fima a'taitana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.